Kakak, aku sangat lapar. Tolong, beri aku sesuatu untuk dimakan. 3 jam? Tidak. Aku belum makan selama 3 hari. Pak Tualio, lihatlah penampilan anak ini. Tuan besar keluarga Lu. Persis seperti Yunchen saat dia masih kecil. Ya, sangat mirip. Lebih baik memuji salah daripada merindukannya. Aku akan menelepon sekarang. Minta Yunchen kembali segera untuk melakukan tes paternitas. Siapa ibumu? Mamiku adalah... Yunchen, lihatlah anak ini. Bukankah dia mirip kamu saat masih kecil? Persis sama. Haruskah kita melakukan tes paternitas? Apakah sembarang orang pantas melakukan tes paternitas denganku? Garis keturunan keluarga Lu kami. Tidak boleh ada jejak sedikit pun. Kemungkinan tertinggal di luar. Teman kecil, apakah Anda bersedia melakukan tes paternitas? Biar kupikirkan. Mami, aku menemukan kakak buyut. Nan Xiaoxui, beraninya kamu mengambil keputusan sendiri untuk mencari kakak buyutmu. Apa kamu tahu? Mereka akan merebutmu dariku. Kami adalah anak-anak keluarga Lu. Seharusnya mereka membesarkan kami sejak awal. Cepat cari alasan untuk pergi. Bertemu di tempat biasa. Mereka ingin tes DNA. Jangan biarkan mereka melakukan tes paternitas. Kalau tidak, kamu tidak akan punya ibu. Kalau begitu aku akan cepat kabur. Mengyao, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika anak ini adalah anak Yunchuan, itu tidak akan mempengaruhi keterlibatan Anda. Aku akan menaikkannya. Kakek, kamu pasti salah paham. Anak ini sangat lucu. Aku terlalu menyukainya. Baguslah kalau kamu tahu. Biar ku beritahu, dasar bajingan kecil, cepat kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, akhirmu akan sama seperti ibumu. Kaulah yang menyakiti mamiku duluan. Kakek, aku bersedia melakukan tes paternitas. Hasil tes paternitas orang tua sudah keluar. Yunchen, kemarilah. Ayo cepat kemari dan buka itu. Ada apa benar kan? Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, karena anak ini bukan anak kakak Yanshin. Tidak pantas baginya tinggal di keluarga Lu. Kenapa tidak kirim dia ke panti asuhan saja? Dasar bocah kecil, ini bukan tempat untukmu. Ikut denganku sekarang. Kamu bahkan tidak punya kapasitas untuk mentoleransi seorang anak. Kamu masih melindunginya. Kakak Yanshin, aku tunanganmu. Kapan aku pernah mengakui bahwa kamu adalah tunanganku? Bagaimana sekarang? Apakah aman? Kakek lakukan tes paternitas untukku dan papi. Aku curiga wanita jahat itu menukarnya. Jangan panik. Jangan lupa bahwa aku secara khusus meminta seseorang untuk diam-diam menambil rambut ayah. Dan aku sudah melakukannya untuk semua orang. Tes The film was paternitas. translated Benar. and Untungnya kita punya narrated rencana by M cadangan. Media. Sambil memastikan keselamatanmu sendiri. Kamu harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Lu. Ayah, aku adalah hadiah ulang tahunmu tahun ini. Dia. Apakah itu anak yang diam-diam kamu miliki 6 tahun lalu, kan? Nan Xiaoyu, kamu sudah menghancurkanku. Ibu orang jahat mencoba membawa ayah pergi. Bicara. Itu hanya kecelakaan. Anak ini dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ada banyak wanita yang ingin punya anak denganmu. Kamu tidak butuh yang ini. Putra Lu Yunchen tidak boleh menjadi anak haram. Kita akan pergi mengurus surat nikah kita sekarang untuk memberikan identitas yang sah pada anak itu. Ayo pergi. Mengurus akta nikah. Selingkuhanmu akan mencabik-cabikku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalau begitu aku juga tidak bisa mengurus akta nikah. Dokumenku semua ada di keluarga Nan. Ayah brengsekku menahannya. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikan Lu Yunchen menikah. Apa yang kau lakukan di sini, putri pemberontak? Balas dendam. Kamu gila. Ini adalah keluarga Nan. Kamu tidak bisa menjadi lian di sini. Benar. Kamu mungkin juga lupa. Aku juga anggota keluarga Nan, kan? Kamu gila. Bukankah ini juga dipaksakan olehmu? Nan Xiaoyao. Dulu, saat perusahaan ayah dalam krisis. Kamulah yang menolak menikahi Tuan He untuk menarik investasi demi menyelamatkan ayah
Dan sekarang kamu masih ingin menjadi anggota keluarga Nan. Itu hanya angan-angan. Kamu juga ingat itu Tuan Hai? Karena dia begitu hebat. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Seseorang sepertimu seharusnya menikahi seseorang yang menerima bantuan sosial. Nan Xiao Yao, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Nanyu, apa kabarmu? Ayah, sakit. Tuan Nan, kamu benar-benar melahirkan putri yang baik. The film was translated Tuan Lu, and saya minta maaf. narrated by Saya minta Emilia. maaf atas nama Nanyu. Dia sebenarnya tidak bermaksud begitu. Dia bahkan berani menyentuh wanitaku. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Wanita kamu. Nan Xiaoya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tuan Lu, bagaimana bisa Anda menikahi wanita kotor seperti itu? Anda mungkin tidak tahu, kan? 6 tahun lalu, dia dinodai oleh 3 pemabuk bersama-sama. Pemabuk. Tercemar. Nan Xiao Yao, kamu memukulku lagi. Kamu berani menyebut apa yang terjadi saat itu. Itu adalah kebejatanmu sendiri. Keserakahan yang tak terpuaskan. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri dan mencari pemabuk. Bagaimana itu masalahku? Sungguh malang nasib keluarga itu. Kamu sudah benar-benar mempermalukan keluarga Nan kami. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu percaya Nanyu, tapi tidak percaya padaku. Dialah yang mencelakaiku. Dan dia bersama Song saat itu. Lalat tidak menggigit telur yang mulus. Jika kamu tidak punya niat itu, mengapa dia tidak bisa menyakiti orang lain, tapi dia bisa menyakitimu? Tepat sekali, Nanan. Aku benar-benar merasa tidak sepadan bagi ibuku. Telah menikahi orang sepertimu. Lu Yunshen, siapa yang kamu percaya? Aku atau dia? Aku percaya pengalaman pribadiku sendiri. Terima kasih. Untungnya, itu kamu saat itu. Pergi ambil dokumennya. Mari lihat siapa yang berani menghentikanku. Di mana dokumenku? Aku akan segera mengambilnya. Ayah tidak bisa memberinya dokumen-dokumen itu. Siapa yang tahu untuk apa dia menginginkan dokumen-dokumen itu? Beberapa urusan gelap yang akan memengaruhi reputasi keluarga kita. Apa yang terjadi barusan? Belum memberimu pelajaran. Kamu masih berani mengoceh di sini. Kamu mau memukulku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Minggir. Ratu drama kecil. Kamu sudah jatuh ke tanganku. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang. Nan Xiao Yao, putrimu ada di tanganku. Jika kamu ingin dia hidup, segera keluar dari Jiangcheng. Zhou Mengyao, kembalikan Xiao Xui padaku sekarang juga. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mempengaruhi pernikahanku dengan kakak Yanshin. Kamu harus pergi. Dari pandangan kakak Yanshin, aku ingin mendengar suara Xiao Xui. Mama, selamatkan aku, selamatkan aku. Mama, Xiao Xui, kamu baik-baik saja, Xiao Xui. Dengar itu. Jika kamu mendengarnya, maka lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, apa yang akan kamu lihat? Hanyalah mayatnya. Bagaimana aku tahu kamu akan melepaskannya? Dia adalah alat tawarku untuk mengancam kalian bertiga. Siapa tahu kapan kamu akan muncul lagi? Apakah kamu mencoba memisahkanku dari putriku? Zhou Mengyao, kamu terlalu kejam. Kamu seharusnya tahu. Saat kamu mencuri tunangan orang lain 6 tahun lalu, bahwa hari ini akan tiba. Aku juga tidak tahu. Bagaimana aku tahu kapan dia akan? Karena begitu, maka segera menghilang. Waktumu tidak banyak lagi. Ibu, ada apa? Xiaoyu, ayo kita pergi ke Ais untuk mencari kakakmu. Dan kemudian tidak pernah kembali ke tempat ini lagi. Bagaimana dengan Xiao Xui dan ayah? Setelah kembali ke negara ini, aku akan mengumumkan ayahmu hubungan dengan Xiao Xui. Pada saat itu, ayahmu pasti akan merawatnya dengan baik. Aku tidak pergi. Aku akhirnya bersatu kembali dengan ayah. Dan aku tidak bisa membiarkan adik dalam bahaya. Sangat sulit. Kenapa kamu menangis lagi? Anak ini mirip siapa? Ayah, apakah kamu dan ibu bertengkar? Ya, aku sudah menelponnya lebih dari selusin kali, dan dia belum menjawab. Dia tidak menginginkanmu lagi. Apa maksudmu? Ibu akan kabur bersamaku. Apa? Wanita pencari mati ini. Xiaoyu, tenangkan dia dulu. Baiklah.
Mau kemana? Nan Xiaoyu, kamu benar-benar mengadu tentang kami. Aku hanya punya mulut, tidak seperti kalian berdua. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Aku tetap akan pergi. Lu Yunshan, lepaskan aku. Dasar pria bermuka dua. Lepaskan aku. Linglang, bawa Xiaoyu ke atas. Aku tidak. Itu para tetua yang bertindak sendiri. Itu tidak mewakili niatku. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku sama sekali tidak mau menikah denganmu. Aku akan kembali ke Amerika. Aku tidak pernah punya orang lain dari awal sampai akhir. Hanya kamu. Kakak, aku telah berhasil menyelesaikan misi. Aku sudah menyusup ke sisi The Daddy dan film was mengenalinya. translated Bagus and sekali, narrated Xiaoyu. by M. Ibu Media. tiba-tiba ingin kembali ke Agas. Dan berkata dia akan mengumumkan hubungan ayah anak Xiaoxui dan ayah. Ada yang mencurigakan. Aku tidak bisa menghubungi adik. Seseorang menculik adik. Dan mengancam Womi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, adik tidak akan dalam bahaya. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan adik. Aku akan menyusup ke keluarga Lu secepat mungkin. Untuk membantu adik. Dalam 10 hari, ayah akan menikahi Su Mengyao yang memukul ibu. Mengadakan pernikahan. Kita harus bertindak. Setiap orang, hari ini adalah keluarga saya Yunshan dan keluarga Nona Zhu. Upacara pertunangan Su Mengyao. Terima kasih banyak atas kedatangannya untuk berpartisipasi. Aku tidak setuju. Kakak Yanshin, kamu. Daddy. Kamu tidak menginginkan aku dan ibu lagi. Mengapa kamu bertunangan dengan orang lain? Dari mana datangnya anak pembuat onar ini? Keamanan. Usir dia dari sini. Aku bukan pembuat onar. Aku adalah putra kandung Lu Yunshan. Kandung. Cepat. Keamanan, usir dia. Ayah. Apa? Yunshan? Apakah dia anakmu? Halo, kakek buyut. Aku adalah cicitmu. Aku jamin ini asli. Apa buktinya? Jangan khawatir, kakek buyut. Buktinya akan segera datang. Tijutan. Siapa kamu? Saya Nan Xiaoyao, putri tertua keluarga Nan. Saya di sini hari ini untuk memberikan hadiah besar kepada semua orang. Kami tidak mengenalmu. Mana undangannya? Tolong serahkan undanganmu. Apa kamu tidak bisa hadir jika tidak mengenal mereka? Perjamuan pertunanganmu. Apakah ini cara keluarga Su memperlakukan tamu? Terlebih lagi, saya di sini untuk membawa hadiah besar. Kau tidak pergi. Jangan lupa, putrimu masih di tanganku. Jika kau tahu diri, pergilah dari sini. Kenapa kamu tidak bicara tentang kamu mengirim orang untuk memburuku? Apa? Kamu mengirim orang untuk memburunya? Tidak, suamiku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kenapa aku harus menyakitinya? Benarkah? Ayah tidak jelas asal-usulnya. Dia pasti datang ke sini untuk membuat masalah. Waktu baik tidak bisa ditunda. Usir dia dari sini. Nona Cho. Wanita ini tidak tahu malu. Di pesta pertunangan dengan Song Yang, kakak. Dia berselingkuh. Keluarga Nan kita, malu punya anak perempuan seperti itu? Malu. Diam. Seorang anak haram. Siapa kamu berani bicara? Nan Xiaoyao, kamu memukulku lagi. Seseorang, cepat. Usir wanita ini dari sini. Yunshan, Mengyao adalah istrimu. Dialah yang harus kau lindungi. Kakak Lu, saya di sini kali ini untuk memberimu hadiah besar. Gadis keluarga Nan. Menyinggung keluarga Zhu tidak akan berakhir baik. Kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. 3 bulan lalu, saya diculik. Ini buktinya. Apa hubungannya itu dengan keluarga Zhu kami? Dengarkan dia. Dia gila. Berdasarkan kata-kata sepihak dari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Apa yang bisa dibuktikannya? Jangan khawatir. Apa kamu belum melihat rekamannya? Gunakan putriku. Tukar dengan OSB di tangan saya. Seharusnya aku membunuhnya.
Basmi akar masalahnya. Kamu tidak The berani. film Kau was mengancamku. translated and Karena narrated dia by adalah N putri Lu Media. Yunshen. Baiklah, aku akan mengembalikan bocah kecil itu padamu. Berikan USB itu kepada saya. Apakah anak ini benar-benar milikmu? Ya. Ini adalah tes paternitas. Bagus, luar biasa. Keluarga lu punya pewaris. Dia harus dibawa kembali ke klan. Anak yang sangat manis. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, Yunshan? Karena aku tidak setuju. Kakak Lu, Nan Xiaoyu, apakah kamu begitu terburu-buru untuk diakui oleh klan? Apa katamu? Cucu saya saja tidak akan saya anggap cukup play. Syukurlah wanita seperti ini pergi. Kamu tidak suka ibuku. Kalau begitu aku juga tidak mengakui kamu. Kecerdasan ini mengingatkanku pada diriku sendiri. Kakek, bisakah kita membatalkan upacara pertunangan sekarang? Terserah padamu. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Keluarga lu kita hanya punya satu anak laki-laki per generasi. Selama 3 generasi. Sekarang kita punya pewaris. Apalagi yang masih kurisaukan. Aku umumkan. Pertunangan antara keluarga Lu dan keluarga Su. Dengan ini, dibatalkan. Aku tidak setuju, kakek. Besar. Keluarga Lu adalah klan terkemuka berusia seabad. Bagaimana kamu bisa menarik kembali perkataanmu seperti ini? Di mana kredibilitasnya? Keluarga lu akan memberikan konsesi terkait kerjasama lainnya kepada keluarga Zu. Sebagai kompensasi. Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikan keinginan anak muda. Yunsher, cepat bawa Xiao Lu ke sini. Merusak pertunanganku. Apa kau puas sekarang? Ini hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Atas kamu menyewa seseorang untuk membunuh dan mencelakaiku. Kau ingin menikahi Lu Yanshin? Tentu saja aku tidak akan. Baguslah kalau kau tahu. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk bersamanya seumur hidup ini. Siapa peduli? Sebaiknya begitu. Cepat bawa bajingan kecilmu dan pergi dari sini. Kau tidak bisa mengalahkan keluarga Cuku. Xiao Xui. Orangnya ada di sini, barangnya juga. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Cepat bawa ketiga bajingan kecilmu dan tinggalkan Yanshin. Xiao Yu ada di tempat keluarga Lu. Aku tidak bisa membawanya keluar. Kau punya ambisi liar. Meninggalkan seorang putra di keluarga Lu untuk memperebutkan warisan. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan itu. Aku tidak akan membiarkan bajinganmu masuk ke keluarga Lu dan anakku dengan Yanshin bersaing memperebutkan hak waris. Diculik. Apa maumu? Melakukan apa? Lepaskan. Xiao Xui. Kau, Su Mengyao. Kau menarik kembali janjimu. Laporan tes paternitas. Nan Xiaoxue adalah anakku. Kepala pelayan, apakah Nan Xiaoxue masih di rumah? Xiaoxu dibawa ke taman hiburan. Siapa yang membawanya The pergi? film was Nona Zu translated Mengyao. and narrated by Tidak, N Media. cepat temukan dia kembali. Dah. Awasi Nan Xiaoyu dengan ketat. Nan Xiaoyao. Aku tidak akan membiarkanmu membawa Nan Xiaoxue pergi. Su Mengyao. Kau menarik kembali janjimu. Aku menyebut ini membasmi sejak dini. Nan Xiaoyao. Pergi ke Afrika. Tidak ada paspor. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk bersaing denganku. Apa yang ingin kau lakukan pada Exial XI? Sebuah keluarga seharusnya bersama. Jangan khawatir. Dia akan segera datang menemanimu. Cepat ikat aku ke dalam mobil. Mami, aku tidak mau pergi ke Afrika. Anak baik, jangan takut. Ibu di sini. Masih bermimpi? Biar ku beritahu. Pergi ke Afrika. Pakai kulit pohon saat dingin. Makan kue tanah saat lapar. Dan terkena penyakit kotor. Diam. Kemampuan macam apa menakut-nakuti anak-anak? Sudah ku bilang pergi. Tapi kau tidak pergi. Sekarang sudah terlambat untuk memohon padaku. Lu Yunshen, Lepaskan mereka. kakak Yanshin. Semakin kau bersikap seperti itu pada mereka, semakin aku tidak akan menyerah. Kakak Yanshin, aku mencintaimu sejak lama. Aku terlahir untuk menjadi istrimu. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Su Mengyao, jangan paksa aku. Kau yang pertama kali memutuskan pertunangan, membuatku jati bahan tertawaan. Kau tidak akan membiarkanku hidup tenang. Kalau begitu aku akan melawan mereka sampai mati. Su Mengyao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kamu akan melepaskan mereka?
Aku ingin mereka mati. Tidak, aku ingin mereka pergi ke Afrika. Hidup lebih buruk daripada mati. Kamu. Aku sarankan kau sambungkan ke panggilan video dulu. Ayah, ada apa denganmu? Penyakit lama ayahmu kambuh mendadak. Tidak sadarkan diri. Sekarang satu-satunya obat yang bisa meredakannya adalah yang kuinvestasikan di luar negeri. Hanya perusahaan medis itu yang memilikinya. Kau mengancamku dengan nyawa ayah. Xiao Feng, Xiao Yu melakukan pekerjaan yang bagus. Pantas saja kamu bilang mau keluar negeri. Jadi kamu punya perusahaan farmasimu sendiri. Aku bilang, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Kenapa? Aku tidak rela menerima ini. Anggap saja kau beruntung. Jangan sampai aku menangkapmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati. Baiklah, baiklah, kau luar biasa, kan? Papi, Xiao Xui. Jangan sentuh aku. Jika bukan karenamu, kami tidak akan menemui hal-hal ini sama sekali. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk mengaku. Kau sakit. Atau haruskah aku meresepkan obat khusus untukmu, untuk menyembuhkan kegilaanmu? Berapa banyak lagi yang masih kamu sembunyikan dariku? Banyak. Aku tidak mau membuang-buang napasku padamu sekarang. Kembalikan Xiao Yu padaku. Anak-anakku. Tidak ada satupun dari mereka yang akan ditinggalkan di luar sana. Apa maksudmu? Xiao Yu dan Xiao Xue harus tetap di sisiku. Termasuk kamu. Keluarga Nona Chu. Jadi kamu sudah memikirkannya matang-matang dan ingin mendiskusikan kerjasama denganku. Bekerja sama denganmu. Berdasarkan apa hanya kau, anak haram? Aku hanya ingin mencari seseorang untuk membantuku. Nona Chu, jangan remehkan aku. Kalau begitu katakan padaku, kenapa aku harus menganggapmu penting? Karena 6 tahun lalu, aku berhasil membuat putri sulung keluarga Nan dicampakkan dan membuat tunangannya jatuh cinta padaku. Mencuri suami orang lain. Kau berani mengatakan itu? Nona Chu juga. Aku tidak sama denganmu. Kakak Yanshin awalnya milikku. Nan Xiaoyao yang mencuri tunanganku. Ya, kamu adalah putri sulung keluarga Chu. Tidak sepertiku yang lahir dari selir. Sikapmu yang angkuh dan menyendiri itu persis seperti dia. Kurasa kau terlalu banyak menonton drama istana. Apa putri sulung atau putri selir? Terus terang saja, itu hanya kamu. Merendahkan diri sendiri. Nan Xiaoyao, mengapa dia harus disebutkan bersamaan denganku? Jadi, apakah Nona Chu datang ke sini kali ini untuk menghinaku? Berhenti bersikap sombong. Setidaknya kita punya musuh bersama. Apa kamu benar-benar punya cara untuk membuatnya meninggalkan kakak Yanshin? Kamu hanya perlu menyediakan uangnya. Kita lihat saja nanti. Halo, dapatkan skandal Nan Xiaoyao dari 6 tahun lalu. Menjadi trending di media sosial untukku. Tuan muda, Nyonya sedang trending. trending. Video mabuk Nan Xiaoyao bocor. Beraninya seseorang menjelek-jelekan Mema. Mereka pasti cari mati. Aku harus menyelidiki siapa yang melakukan ini. Yunsan, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Nan Xiaoyao? Kakak, dia tidak bersalah. Kamu adalah seseorang yang telah aku besarkan sejak kecil. Aku tidak tahu orang macam apa kamu ini. Seorang wanita tanpa sopan santun. Kamu bahkan tidak menyentuhnya. 6 tahun lalu, putri sulung keluarga Nan dijebak oleh putri tidak sah. Aku kebetulan masuk ke kamar yang salah dan bertemu dengannya. Jadi begitu. Maksudku, kenapa kamu tidak memperlakukannya lebih baik? Tidak menanganinya dengan baik. Semua gadis cantik di sekitarmu itu. Kakak, kenapa kakek tiba-tiba? Kakak buyut, bagaimana tarian baru yang kupelajari? Kamu menari dengan sangat baik. Kakak buyut, ini tai buat terbaikku.
Ini bisa menurunkan tekanan darah dan lipid darah. Ini bagus untuk kesehatanmu. Kakek buyut, aku juga belajar teknik pijat. Biarkan aku memijatmu. Kakek buyut, kakek harus berumur panjang dan terus bermain bersama kami. Baiklah, baiklah. Dari mana kalian semua belajar ini? Pijatan Xiaoyu ini sangat nyaman. Xiaoyu punya ingatan fotografis. Dia belajar sangat cepat. Mami juga sering mengajari kami untuk belajar giat dan menghormati orang tua. Apakah kamu berbicara tentang Nan Xiaoyao yang ada di pencarian trending? Mereka selalu membuli Mama. Xiaoyu, Xiaoyu, jangan menangis, jangan menangis. Beritahu kakek buyut siapa yang mengganggu ibu. Wanita-wanita di sekitar papi itulah yang menyukainya. Itulah sebabnya Mami ingin menjauh dari papi. Untuk bisa mendidik anak-anak yang begitu luar biasa, dia tentu saja bukan wanita yang mereka bicarakan di pencarian trending, kan? Kakek buyut bijak, kakek buyut bijak. Big Mac Entertainment, keluarga, Insiden dan Xiaoyao mengalami perubahan besar. Tuan Lu, grup kami, dan akun pribadi Anda, semuanya sudah merilis klarifikasi Nona. Pencarian trending juga sudah dibeli. Bagus. Apakah hanya aku yang suka senyal CP? Kalau mereka tidak bersatu, aku akan berdiri terbalik. Kekuatan macam apa yang kau gunakan dengan asal tusuk begitu? Tanganku gemetar. Aku tidak percaya padamu. Mereka sudah punya anak, dan kamu tidak akan membiarkan mereka jadi CP. Aku hanya akan menjadi seorang ibu, menolak menjadi seorang istri. Aku akan memberimu satu lagi. Kesempatan untuk menata ulang kata-katamu. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menata kembali sikapmu. Ada apa dengan sikapku? Kau benar-benar pria yang kaku. Kau, Ultramanku yang terbaik. Dia akan menghancurkan rumahmu dengan sekali tendang. Kurasa kau perlu dipukul. Bocah kurang ajar. Xiao Tsua, jangan impulsif. Dari siapa kau dapatkan temperamen ini? Hanya tahu cara bersembunyi di pelukan Mama. Dasar pengecut. Dasar pengecut tak The berguna. film was Anak siapa ini? translated and narrated by M. Ada Media. apa? Ada yang bisa kubantu? Anak siapa ini? Xiaorui, ibu di sini. Siapa yang membulimu? Itu dia, wanita jahat itu. Siapa yang berani membuli anakku? Xiao Sui, ayo pergi. Kamu mau pergi setelah membuli seseorang. Hanya kamu. Kamu itu? Siapa lagi kamu? Tunggu, kamu terburu-buru. Apa yang kau lakukan? Kamu itu Nan Xiaoyao yang terkenal di internet. Pelacur itu, si pemabuk bejat. Dasar perempuan cerewet, tutup mulutmu. Siapa yang kau panggil nama? Kau makhluk kotor. Apa kau bahkan mampu membeli apapun di sini? Dan kau berani mengganggu anakku? Xiaorui, beritahu ibu, bagaimana dia mengganggumu? Dia memukul Xiaorui seperti ini. Kami sama sekali tidak memukulnya. Dialah yang merobohkan balok-balok bangunan kami. Kau perempuan keji. Kau masih berani membantah? Ayo. Cepat pisahkan mereka. Urus urusanmu sendiri. Dia anggota VIP kami. Kami tidak bisa menyinggungnya. Kau, Xiaoxu, apa kamu baik-baik saja? jaga Xiaoxu. Dasar jalang. Tidak apa jika kau menggertakku. Kau berani menggertak putriku? Akhirnya dapat om-om kaya. Menjual diri dengan harga bagus. Aku akan melawanmu. Mami baru saja bertanya dari siapa aku mendapatkan temperamenku. Mami, kau sungguh berandal. Shayun, hanya orang sepertimu yang bisa melahirkan anak laki-laki yang di usia semuda itu sudah menjadi pembohong kompulsif. Seluruh internet tahu, kau pelacur yang tidak tahu. Sudah berapa banyak pria yang kau tiduri. Anakmu datang dan merobohkan istana kami. Kau menuduh kami duluan, berani sekali. Segera minta maaf padanya. Kau jalang. Ucapkan satu kata lagi. Kau jalang. Selain itu, jalang. Ucapkan lagi. Kau benar-benar jalang. Kamu. Ucapkan itu lagi. Ucapkan itu padaku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja. Aku sedang memanggil seseorang sekarang. Pak Tuawang. Pak Tuawang, seseorang memukulku. Suamiku datang sekarang juga. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah tuan dari grup besar. Nan Xiaoyao, sepertinya kau sudah diberi kompensasi oleh cukup banyak pria tua. Menghasilkan banyak uang. Cukup untuk memelihara gigolo. Gigolo. Dia memang cukup berkulit putih. Lihat, sudah kubilang kau itu gigolo. Bukankah begitu? Ikut denganku. Mobil mewah dan jam tangan terkenal. Berlian besar, semuanya milikmu. Bagaimana, pikirkanlah. Keluar.
Kau punya beberapa trik. Nan Xiao Yao, kau bahkan sudah menjinakkan kuda liar ini. Kau berikan pria ini padaku. Maka masalah kita hari ini akan dianggap selesai. Tidak ada gunanya membahas ini denganku. Kau harus membahasnya dengannya. Apa kamu benar-benar menganggapku mainan laki-laki dan membahasnya dengan wanita ini? Mengapa Nan Xiao Yao bisa bertemu pria seperti ini? Tapi aku hanya bertemu pria tua gemuk dan jelek. Melihat penampilanmu yang menyedihkan, kau tidak akan bisa mempertahankan pria seperti ini. Apa kau mau memberikan pria ini padaku? Atau kau mau masuk penjara? Apa bagusnya bersamanya? Bukankah dia hanya payudaranya lebih besar dariku, pantatnya lebih kencang dariku, pinggangnya lebih ramping dariku? Mungkinkah? Bukan hanya hal-hal ini. Dia juga punya banyak uang. Dia punya sangat besar perusahaan farmasi di luar negeri. Dia punya uang. Dia masih bisa memintamu biaya operasi. Mami menaruh semua uangnya ke bisnis Paman An dan belum kembali modalnya. Xiao Xui, Paman An. Siapa Paman An? bagaimana kau tahu aku butuh biaya operasi itu? Apakah dia yang mengirimmu? Kau benar-benar kacau. Suamiku di sini. Kalian semua tamat. Asisten khusus Lin, saya memberikan proposal proyek kepada Anda. Mohon luangkan waktu untuk melihatnya di tengah kesibukan Anda. Sayang, aku di sini. Ada apa? Kau harus membelaku, suamiku. Dia memukulku dan Mama. The film was Beraninya kau translated memukul istri and dan anakku. narrated by Kau tahu siapa Media. aku? Apa kau tahu siapa aku? Kau gigolo. Beraninya kau bertingkah di depanku. Kau gigolo. Tunggu saja. Beraninya kau memukul kakekmu. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 8 bagian. Wang Hao, ya. Sekarang aku tahu siapa kau. Aku akan membuatmu gigolo ini. Tuan Lu. Asisten Lin. Tuan Lu. Maaf, saya terlambat. Tuan Lu, dia adalah Lu Yunshan. Aku membawa Xiaoxu ke mal hari ini. Balok susun Xiaoxu setelah dirobohkan oleh putranya. Aku takut menakuti Xiaoxu, jadi aku tidak repot-repot berdebat dengan mereka dan membawa Xiaoxu pergi. Akibatnya, wanita ini menendang dan memukulku. Dia memukul anakku duluan, jadi aku melawan. Kemudian, dia memukulku seperti ini lagi. Periksa rekamannya. Baik Tuan Lu. Siapa lagi yang akan kau sakiti selain Lu Yunshan? Sekarang aku akan ikut terseret. Tuan Lu. Wanita berbaju putih ini yang pertama menyerang. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Haruskah kita panggil polisi? Jangan panggil polisi. Aku ingin dia meminta maaf pada Xiaoxu. Minta maaf sekarang. Maafkan aku. Aku hanya melindungi anakku sesaat. Aku terlalu cemas. Tolong jangan salahkan aku. Suruh putramu datang dan meminta maaf juga. Aku tidak mau meminta maaf pada pengikut. Aku tidak akan meminta maaf. Ultramanku. Kau merusak rumahku. Aku merusak Ultramanmu. Kita impas. Xiaoyun, kau dan putramu belum meminta maaf pada Xiao Sui. Maaf. Xiaosu, aku salah. Mohon maafkan kami. Xiaoxui, bisakah kita memaafkan mereka? Baiklah, kau boleh pergi. Tuan Lu, saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya juga bersalah. Maaf, saya buta dan menyinggung Anda. Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Jangan salahkan saya. Keluar. Pergi sekarang. Tuan Lu, saya sudah menyalin rekaman pengawasannya. Kirimkan salinannya padaku juga. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saya sudah membawa uangnya. Lepaskan putriku. Ayah, Lepaskan putrimu yang mana? Pilih. Putri mana yang Film kau was inginkan untuk hidup? translated and ayah, narrated selamatkan by aku. Media. Ayah, Tutup mulutmu. Aku ingin kedua putriku hidup. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu. Aku memilih Nanyo. Sebenarnya, kau bukan putri kandungku. aku bukan putri kandungmu. Sekarang setelah semuanya jadi begini, kau masih punya Lu Yunshan. Dan Nanyo hanya punya aku. Kau tidak menyesal. Bagaimanapun,
Kau tidak akan membiarkan keduanya pergi bersamaan. Siapa bilang aku tidak akan? Xiaoyao, Nanyue adalah adikmu. Aku tidak punya pilihan. Kau lihat sendiri kan? Ayah, selamatkan aku. Ayah juga ingin menyelamatkanmu. Ayah, aku ingin menyelamatkan siapapun yang bisa kuselamatkan lebih dulu. Ini juga strategi. Ayah juga ingin kalian berdua hidup. Tidak bisa membiarkan kalian berdua mengalami sesuatu pada saat yang sama. Tidak. Pistol palsu. Nan Xiaoyao, kau sudah keterlaluan. Ibumu. Bagaimana dia mengajarimu? Ibuku dibunuh oleh simpananmu. Dibuat mati. Dia tidak mengajariku untuk menjadi murahan dan menghasilkan anak haram. Kau. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Kalian cukup kuat. Mau coba yang ada di tanganku? Tutup mata ayah dan putrinya. Menjauh dari pandanganku. Apa kau masih berpikir? Nanan punya kasih sayang ayah anak padamu. Nanyue diam-diam mentransfer dana Nansu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyuap para tetua Nansu, mengakuisisi sisa saham di tangan mereka, berusaha mengungguli Nanyue dalam persentase. Nansu adalah bisnis ibuku. Aku ingin mengambil kembali semua yang milik ibuku. Nanan, demi Nanyue, bisa mengorbankan hidupmu. Juga bisa mencelakakanmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak mengerti apa-apa? Tapi begitu mereka berpisah, Lu Yunsen sudah. Aku sudah memutuskan. Tolong jangan membahayakan dirimu. Nanan bisa mencelakakanmu karena Nanyue. Kau pikir dia peduli pada Nanyue? Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Segala sesuatu lainnya dalam hidupnya lebih penting daripada Nanyue. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Setelah aku pura-pura diculik, aku sangat ketakutan. Jantungku kambuh dan aku harus dirawat. Aku butuh bantuanmu. Pastikan Nanan dan Nanyue tahu. Sebelum aku pingsan, aku menyebut ibuku. Karena Nanan memilih Nanyue. Ditambah ibumu. Membuatnya merasa bersalah. Itu benar. Orang di foto itu adalah ayah kandung dan Xiaoyao. Kudengar dia hanya seorang buruh tani muda. Dia ditembak dan dibunuh oleh gangster dalam sebuah kecelakaan 20 tahun lalu. Maksudmu ayahnya hanya seorang tukang pasang baut? Dia pantas berada di sisi ayahku selama bertahun-tahun. Ibunya juga jalang. Dia benar-benar berani terang-terangan mengkhianati ayahku. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu ayahku sifat asli dia dan ibunya. Kakak, kau bilang penculik bodoh itu. Kenapa dia tidak membunuhmu? Mereka benar-benar dikirim olehmu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa bangun? Ayah paling mencintaiku. Kau hanya satu yang dibawa ibumu. Anak haram. Nanyue, sepertinya kau tidak tahu menghasut orang lain untuk menculik. Apa konsekuensinya? Aku tidak peduli apapun konsekuensinya. Tapi sekarang, hanya aku anak kandung The Nanan. film was translated and Biar narrated by kulihat siapa yang Emily. berani menyentuhku. Menurut pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa menculik orang lain sebagai sandera, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau pidana penjara seumur hidup. Dan juga dikenakan denda. Atau seluruh harta bendanya disita. Hukuman tertinggi tampaknya adalah hukuman mati. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa ketika saatnya tiba, dengan sifat oportunistik Nanan, dia akan mengorbankan reputasinya untuk seseorang yang akan masuk penjara? Jika kau tidak ada kerjaan, bacalah lebih banyak buku. Kurangi membaca hal-hal yang sama sepertimu. Drama TV yang tidak bermakna. Nan Xiaoyao, akan kulihat seberapa sombongnya kamu. Aku beritahu ya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Maafkan aku, Kak. Aku tahu aku bukan putri kandung ayah. Orang yang paling dia cintai adalah kau. Tapi aku benar-benar tidak bisa melepaskan hubungan ayah anak perempuan selama bertahun-tahun. Maafkan aku, Kak. Aku benar-benar. Tapi, kau tidak bisa begitu saja menculikku seperti ini.
Di mana kau menempatkan reputasi ayah? Dengan melakukan ini, aku. Xiaoyao. Dokter, apakah ada yang tidak nyaman dengan tenggorokanmu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku merasa sedikit lemas di sekujur tubuh. Ada apa, ayah? Kamu tega memukulku demi jalan ini. Susi itu sudah hamil sebelum menikah. Dia mengkhianatimu. Aku ini putri kandungmu. Diam. Ini sangat tidak masuk akal. Ikut denganku. Tunggu saja, Namyue. Semua yang kau impikan akan kuhancurkan satu persatu. Termasuk ayahmu yang kau banggakan. Nona, saya Lihai, mantan asisten ibumu, Susi. Ibumu memberitahuku untuk memberikan ini padamu di waktu tertentu. Apakah aku benar-benar bukan putri kandung Nanan? Nama ayahmu adalah Lian, adalah seorang polisi yang menyamar, dikhianati oleh saudara bayiku, Nanan, mengakibatkan identitasku terbongkar. Lebih ironis lagi, ayahmu justru membongkar identitasnya untuk melindungi Nanan, dan membongkar identitasnya setelah Nanan diselamatkan. Dia secara paksa menikahi ibumu. Saat itu, ibumu sedang mengandungmu. Alasan Nanan mengizinkanmu lahir adalah untuk menggunakan ini sebagai ancaman. Untuk membuat ibumu berkompromi dengan cara ini. Apa yang akan kuwarisi sebenarnya? Konsorsium 500 teratas dunia. Lusinan cabang di bawah Oji. Ibumu, Susi, berasal dari provinsi tetangga. Seorang taipan asuransi terkenal. Dan ayahmu, Lian, dulunya pewaris tunggal Oji Group. Temui aku kapanpun kamu menghadapi kesulitan. Tujuku, aku adalah kakakmu. Ini dibeli atas namamu. Aku sudah tua. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Jangan pernah biarkan Nanan tahu. Ketika Nanyoi mengetahui aset Nanan, sebenarnya semuanya atas namaku. The Dan film dia is hanyalah figur translated nominal. and narrated Reaksi by yang luar M. biasa, Media. seperti apa itu nanti? Dokumen bisnis. Ayah, apakah ayah mengambil dokumen dari kamarku? Kenapa ayah mengambil dokumen dari kamarmu? Buktiku melawan Nan Xiaoyao tidak boleh ditemukan oleh ayah. Nan Xiaoyao, apakah kamu mengambil dokumenku? Pasti kamu. Kamu mencuri barang-barangku. Kamu hanya iri padaku. Iri karena aku putri kandung ayahku. Aku baru saja pulih dari sakit. Aku baru saja bangun ketika ayah kembali. Nanyue, adikmu baru saja sembuh dari sakitnya. Berhenti membuat masalah. Apel. Bukti suapku. Ayah, ini dokumenku. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah seperti ini? Ini dokumenmu. Ya. Ayah, aku yakin Nanya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Apakah giliranku untuk menyela saat aku berbicara dengan ayahku? Halo, Tuana, banyak orang dari perusahaan sudah datang untuk memeriksa rekening. Ayah. Masih ingin bertarung denganku dengan kebodohan seperti itu? Sudah kubilang baca lebih banyak buku. Ayah.
Kumohon biarkan aku pulang. Aku putri kandungmu. Keluar. Aku tidak punya anak perempuan tidak tahu terima kasih sepertimu. Anak pembawa sial. Ayah, bukan aku. Nani, jika kamu terus bersikap tidak masuk akal seperti ini, belum lagi kembali ke keluarga, mungkin pada akhirnya, kamu bahkan tidak akan mendapatkan rumah. Nan Xiao Yao, kamu menjebakku. Kamu sama seperti ibumu. Sama-sama jalan. Nani, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Keluar dari sini sekarang. Baiklah, tunggu saja. Selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Keluar. Keluar, aku sudah menelepon polisi. Tunggu saja. Jika aku menangkapmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selamatkan aku. Aku mabuk. Bawa aku kembali ke hotel. Aku sudah menelepon polisi. Seseorang akan jemput Emil. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Jika aku menyentuh wanita lain, istriku akan cemburu. Kamu. Bagaimana bisa kamu begitu berdarah dingin? Ini benar-benar pemandangan yang langka. Seorang anak menjodohkan ayahnya dengan seorang wanita. Kamu benar-benar luar biasa. Menguji. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Baiklah. Menguji. Tapi dia tidak termakan umpan. Kalau begitu tambahkan dosis kuat lagi. Benar-benar pantas menjadi putra sulung Lu Yonshan. Cukup gila. Bagaimana pertimbangan Tuan Lu? Maaf mengecewakanmu. Karena begitu, saya tidak akan memaksa. Saya akan mundur selangkah. Saya akan menikahi orang lain. Siapa? Putri sulung keluarga Nan. Nan Xiao Yao. Dia istriku. Kita belum menikah. Semuanya belum pasti. Silakan kembali. Jangan lupa. Kerjasama dengan Anmir tidak menunggu siapapun. Tuan Lu, apa pilihan Anda? Tolong pikirkan baik-baik. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Xiao Yao. Aku sangat mencintaimu. Mari kita urus surat nikah besok. Kenapa tiba-tiba sekali? Jika aku tidak punya apa-apa, apakah kamu masih akan tinggal di sisiku? Apa yang terjadi? Apakah lu bangkrut? Kudengar kau menolak syarat Anmir. Ya, syarat mereka terlalu berat. Ceritakan padaku. Dia ingin aliansi pernikahan. Aku tidak mau. Kau bukan orang yang ragu-ragu. Jelas bahwa syarat mereka memang terlalu berat. Kakek. Maaf mengecewakanmu. Halo. Baiklah. Cinta dan karya. Pilih salah satu dari keduanya. Insam, kau harus lebih dewasa. Aku memintamu menyelidiki Anlin. Bagaimana penyelidikannya? Dia memang datang untukmu. Aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia berkomplot melawanku? Mungkinkah ada seseorang yang mengarahkannya dari belakang? Begitu lebih baik. Pergi selidiki. Siapa orang yang menginstruksinya dari belakang? Ya. Tunggu. Peretas. Anmir. Keduanya dari negara itu. Menurutmu mungkin ada hubungan di antara mereka? Mungkinkah mereka kebetulan? Aku tidak pernah percaya pada kebetulan tanpa alasan. Lanjutkan melacak Anlin. Ya. Aku merasa ada yang mengikuti kita. Perasaanmu cukup tepat. Kamu harus cepat kembali ke AS. Jika ini terus berlanjut, kamu akan segera ditemukan oleh Lu Yonshan. Aku tidak akan. Aku ingin melihat ibu dan kekuasaan. Mana yang akan dia pilih? Pria memprioritaskan karir mereka. Tentu saja, dia akan memilih kekuasaan. Kalau begitu aku tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Dan aku akan menghancurkan perusahaannya. Tuan Lu, Anlin bersama seorang anak. Seorang anak. Ya, aku belum mendengar dia sudah menikah. Bagaimana mungkin dia punya anak? Sepertinya anak ini sangat penting baginya.
Kamu ingin menggunakan anak ini sebagai terobosan? Pergi selidiki. Ya, Menyusup ke dalam kehidupan anak itu. Buat pria di sampingnya. Menyerah pada permintaan kerjasama. Langsung saja bekerja sama. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Anak apa? Sial, kenapa mereka berdua tiba-tiba kembali ke negara ini? Xiao Feng juga ditemukan oleh Lu Yunshen. Sekarang kau mulai menarget anak-anak. Ada apa dengan ekspresi itu? Apa? Kamu mengenal mereka? Bagaimana mungkin aku mengenal mereka? Aku tidak mengenalnya. Baiklah, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Kerjasama sebesar ini. Aku takut aku akan mengacaukannya untukmu. Lakukan saja tanpa khawatir. IP Preta sudah ditemukan. Dari luar negeri ke domestik. Sangat bagus, lanjutkan melacak. Ibu, akhirnya kamu datang. Seharusnya kau tidak datang. Bisakah aku tidak datang? Xiao Yu dan Xiao Xue sudah jatuh hati. Aku takut kamu juga akan jatuh hati. Di hatimu, apakah ibumu semudah itu ditangani? Kalau begitu kamu tidak keberatan jika aku memberinya sedikit ujian. Dia meninggalkan kita selama bertahun-tahun. Dia juga tidak sadar. Tapi dia memang berutang banyak padamu. Kalau begitu mari kita lihat pilihannya. Jika dia sudah menerima ujiannya. Kalau begitu kita akan berkumpul kembali dengannya sebagai keluarga. Lama tidak bertemu. Anlin, kau benar-benar. Merindukanku. Tuan Lu, informasi Preta sudah ditemukan. Siapa sebenarnya peretas itu? Kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu. Tapi kamu harus percaya, meskipun tidak. Berhenti bertele-tele, cepat katakan padaku. Alamat IP yang dilacak menunjukkan. Itu di sisi Anlin. Maksudmu? Peretas itu adalah anak itu. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang anak kecil. Tidak hanya itu. Nona Nan sepertinya punya hubungan dengan Anlin. Hubungan yang luar biasa. Anlin, The film was translated Paman and narrated by apa yang sedang kamu lakukan? Apa hubunganmu? Tuan Lu. Bukankah kamu sudah melihatnya? Dia milikku. Dia bukan milik siapapun. Tidak pernah menjadi pelengkap siapapun. Kamu. Saya pikir Tuan Lu seharusnya tidak lupa. Hari ini, saya memberi Anda batas waktu terakhir. Tinggalkan dia. Kerjasama lancar. Bawa dia pergi. Kerjasama gagal. Atau haruskah aku ikut saja dengannya? Kontrak ini sangat penting bagimu. Kehilangan kerjasama ini. Saya pikir Tuan Lu seharusnya paham. Anda akan kehilangan segalanya. Termasuk posisi Anda sebagai Tuan. Aku tidak akan melepaskan Nan Xiao Yao. Tunggu aku di luar. Tuan An. Jika kamu tidak ingin aku menuntutmu di pengadilan, maka ketahuilah kapan harus berhenti. Kamu menuntutku. Atas tuduhan apa? Pemerasan. Tuduhan palsu. Tidak sulit ditemukan. Kamu memeras 300 juta dariku. Kamu tidak mengakuinya. 300 juta. Anin menanggung kesalahan untukku. Bagaimana kalau begini? Mari kita masing-masing mundur selangkah. Jika Tuan An bersedia bekerja sama denganku. Nah, tidak lagi membuat tuntutan yang berat. Aku bisa tidak menuntut 300 juta ini. Bukti apa yang dimiliki Tuan Lu untuk membuktikan bahwa saya memeras Anda? Apakah itu kamu atau bukan, itu tidak penting. Akankah kamu meninggalkan seseorang yang memerasmu? Sepertinya Tuan Lu melakukan segala cara untuk kerjasama ini. Benar-benar memutar otak. Memeras otakmu? Tidak. Penuh ketulusan. 300 juta adalah angka yang sangat besar. Itu juga hukuman mati. Izinkan saya mempertimbangkannya. Aku hanya memberimu 3 hari. Jika tidak, sampai jumpa di pengadilan. 300 juta. Itu adalah tunjangan anak 5 tahun yang dia hutangkan padamu. Bagaimana itu bisa disebut pemerasan? Dia tidak tahu. Bagaimana jika dia menuntutmu? Apakah dia akan dijatuhi hukuman mati? Tidak, jangan khawatir. Kalau tidak,
Aku akan mengakuinya saja. Kamu sedang berjalan tepat ke dalam perangkap. Apakah kamu tidak akan mengujinya? Keselamatanmu lebih penting. Apakah ini membuktikan bahwa ibumu masih sangat penting di hatinya? Dunia orang dewasa terlalu rumit. Aku tidak bisa menangani sebanyak itu. Kamu mungkin sudah ada di mata Lu Yunshan. Identitas hackermu sudah terbongkar. Dia hanya mengujimu kali ini. Kalau begitu aku akan meretasnya lagi. Kamu sudah mengenal orang bermargaan itu sebelumnya. Semacam itu. Dia tertarik padamu. Dia bersedia menegosiasikan kesepakatan denganku demi kamu. Hanya teman biasa. Apa yang kalian bicarakan? Aku menggunakan tuduhan pemerasan untuk menekannya. Pemerasan. Dia memerasmu. Ya. Sebelum ini, seorang peretas memeras 300 juta dariku. Aku menemukan alamat IP peretas itu. Tepat di sebelahnya. Untuk melindungi peretas itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratanku. Peretas memeras 300 juta dari Lu Yunshan. Kenapa ini sangat mirip gaya Xiao Feng? Mungkinkah benar Xiao Feng yang melakukannya? The film was translated and narrated by M Media. Kamu peretas yang menipuku 300 juta. Bagaimana caramu berbicara dengan tuanmu? Mana hadiah magangku? Menipuku 300 juta. Dan kamu masih ingin menjadi guruku. Jangan mimpi. Sepertinya kamu masih merindukanku. Mau aku meretas sistem perusahaanmu lagi? Apa yang kamu inginkan? 20% dari Lu Group? Tidak, 30% sahamnya. Sampai jumpa di pengadilan. Kamu tidak mau menikah lagi. Lihat apa yang telah dilakukan mantan tunan NMO. Apa? Dia ternyata berkolusi dengan Nanyue untuk menjebak Nan Xiaoyao. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke keluarga Su. Yunshan, kenapa kamu di sini? Untuk menemui Meng Yao. Lihatlah, Paman Su. Ini semua dilakukan oleh Meng Yao. Bagaimana mungkin? Jika keluarga Su tidak bersedia mendisiplinkan putrimu, aku tidak keberatan mengambil tindakan. Tidak. Meng Yao sudah dimanja oleh kakeknya. Aku akan mencari cara untuk mengirimnya ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Akhirnya mengerti. Jika kau bisa memenangkan hati Xiao Yao, maka pada hari ke-8 bulan depan, biarkan dia menikah ke keluarga kita dengan cara yang mega. Lu Hao juga akan menghadiri pernikahanmu. Ayah, Lu Hao, anak haram keluarga Lu, adik Yunshan. sudah 8 tahun. Kakek akhirnya mengizinkanku kembali. Kali ini, aku harus mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Siapa kamu? Siapa kami tidak penting. Saya ingin mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Saya dan dia sebagai sandera Anda. Kamu menjadi pengantin pria Nan Xiaoyao. Kenapa kamu membantuku? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada Lu Yunshan? Ya. Baiklah. Sepakat. Xiaoyao, Xiaofen dan saya telah dikulit. Datang dan selamatkan kami. Xiaofen. Siapa kau? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Lepaskan mereka sekarang. Mari kita buat kesepakatan. Si cantik kecil. Selama kau berjanji akan melepaskan mereka, aku bersedia menyetujui semua permintaanmu. Baiklah. Kamu adalah wanita yang paling dicintai Lu Yunshan. Jadilah pengantinku. Apa? Kenapa pengantin wanita keluar duluan? Benar sekali. Di mana pengantin pria? Semuanya, silakan tonton videonya. 8 tahun lalu, Lu Hao memberiku banyak uang untuk merusak mobil Lu Yunshan. Setelah itu, dia justru ingin membunuhku untuk membungkamku. Untungnya, aku cukup beruntung bisa selamat. Seseorang menyelamatkanku. Lu Hao, Anda dicurigai membunuh Lu Yunshan, putra tertua keluarga Lu. Buktinya sudah jelas. Mohon kerjasama Anda untuk menerima penyelidikan polisi. Nan Xiaoyao, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Jadi, semuanya hanya untuk mendapatkan bukti ini. Lu Hao, kau tidak bisa lari. Menyerah sekarang. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lu Hao, saya yang memimpin polisi menemukan materi-materi itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoyao. Biarkan dia pergi. Jadi, kalian bekerja sama untuk menjebakku. Lu Hao, tenanglah.
Biarkan dia pergi. Jangan sakiti Xiao Yao. Jika kamu butuh Sandera, aku bisa. Jadi, kamu punya gadis yang sudah lama kamu sukai. Itu dia. Ya, Aku tidak bisa melepaskannya. Aku harus hidup. Lo Hao. Mengapa kamu harus melakukan ini? Kenapa semua orang bisa memanggilku bajingan? Dan kamu, Nan Xiaoya, kamu juga membohongiku. Jelas, aku juga anggota keluarga lu. Kenapa? Aku tidak bisa mendapatkan semua yang menjadi milikku. Lo Hao, ibumu adalah putri dari dermawanku. Dia diperkosa oleh berandalan dan melahirkanmu, yang menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian, saat penyakitnya kambuh, dia membunuh ibu Yunsen. Yunsen menyaksikan ibumu meninggal di depannya. Itu sebabnya dia sangat membencimu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. The film was Tidak mungkin. translated Kalian, and narrated kalian by semua M. membohongiku. Media. Xiao Yao. Kalian semua membohongiku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, pernikahan dilanjutkan. Kami membantumu menyelesaikan satu masalah sebesar itu. Hanya ingin menikahkannya begitu saja, tanpa bahkan meminta pendapat keluarga kami. Lalu apa maksudmu? Kejar Xiao Yao kami lagi. Baiklah, aku akan mengejarnya. Mau keluar? Sudah dipikirkan. Terakhir kali. Xiao Yao, Bukankah kau bekerja secara ilegal? Bagaimana kau masih hidup? kabur. Aku hebat, Kar. Xiao Yao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pria ini tidak boleh ada di sini. Tunanganku. Kenapa dia tidak boleh hadir? Kamu. Kalian berdua sudah lama di belakangku. Berhubungan. Dasar jalan. 6 tahun lalu. Oh, dan Angiwi. Saat kalian main-main bersama. Seharusnya kau sudah jelas. Apa akhirmu nanti? Kamu sudah tahu selama ini. Di hari pertunangan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukti foto. Dan tanggal pengambilan gambarnya juga ada di sana. Sang Yang, sisakan sedikit martabat untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan masing-masing. Dan kau tempuh jalanmu. Jangan ganggu aku lagi. Lu Yonshan, kamu merusak hubunganku sekarang. Kamu pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Seharusnya aku waspada terhadapmu. Seharusnya aku waspada terhadapmu sejak kuliah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Song Yang adalah seniorku dari departemen yang sama di kampus. Dia tahu aku menyukaimu saat itu. Jadi dia mengirimiku foto kalian berdua sebagai pasangan. Untuk membuatku menyerah. Jadi, malam itu 6 tahun lalu. Bukan kebetulan. Dari mana datangnya begitu banyak kebetulan? Hari itu, aku tahu kamu akan bertunangan. Aku sengaja memesan acara penandatanganan di hotel tempat kamu mengadakan pertunanganmu. Betapa liciknya dirimu. Aku tidak ingin merusak pesta pertunanganmu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Tapi syukurlah, aku pergi. Karena kamu tidak bahagia. 6 tahun lalu. Selamat, Kakak Yanshin. Berhasil mengamankan proyek besar Nanteng. Terima kasih. Kakak Yanshin, kamu bilang kita akan bertunangan. Mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Dipilih oleh kakek. Bukan berarti itu yang kusuka. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Kakak Yanshin. Dia tidak akan kacau setelah meminumnya, kan? Jangan khawatir. Kali ini obat khusus yang ditingkatkan. Dijamin hamil dalam sekali coba. Aku akan pergi ke kamar Kakak Yanshin nanti. Dijamin kena sasaran dalam sekali coba. Masak nasi sebelum siap.
Lu bersuku satu garis selama 3 generasi. Tuan besar lu itu sangat menginginkan seorang cucu lebih dari apapun. Jika kamu benar-benar hamil anak keluarga lu, maka kita bisa bilang kita sudah terhubung dengan koneksi kuat ini. The film Krisis was mendesak keluarga Zu translated kita and akan mudah narrated by teratasi. M Media. Songyan, kamu bajingan. Tuan Lu, apakah Anda merasa tidak enak badan? Kenapa Anda tidak kembali ke kamar dan istirahat? Kamar 9. Aku akan mengawasi di sini. Awasi mereka baik-baik untukku. Baiklah. Aku sudah menambahkan obatnya. Jangan khawatir. 3 orang mabuk di kamar 6. Cukup untuk membuatnya kacau. Nan Xiao Yao, 3 pemabuk di hari pertunanganmu akan menodaimu. Kamu tidak lagi wanita muda yang murni dan polos. Membius. Dan membiarkan pria mabuk merusak gadis tak bersalah. Pantas saja Tuan Lu menyuruhku mengawasi mereka. 2 orang ini benar-benar menjijikan. Tuan Lu kita masih begitu baik. Ada ronde kedua nanti. Di mana? Beres. Jadi, kau sengaja masuk ke kamar yang salah hari itu. Tidak, aku tidak. Hari itu, nomor kamarmu rusak. Dan pintunya kebetulan terbuka. Jadi aku bertanya-tanya. Tapi untung saja itu aku. Apa yang kamu kenakan hari itu terlalu? Ya, untung saja itu kamu. Apa yang kau katakan? Tidak ada. Nan Xiao Yao. Apa kamu tidak pernah malu? Saatnya memanas-manasi kakak kedua. Ayo beri papa pukulan telak. Apakah itu baik-baik saja? Apa kamu masih mau punya ayah lagi? Baiklah, Tuan Putri. Nona Nan, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Ada apa? 6 tahun yang lalu, Tuan Tua Lu awalnya berencana untuk mengatur Tuan Lu untuk pergi ke luar negeri dan mengembangkan pasar luar negeri. Tetapi, dia tinggal di sini karena dia menyukai seorang gadis, otak cinta. Otak cinta. Suatu hari, 6 tahun yang lalu, dia meneleponku. Dia bilang dia akan menikah. Lalu aku bertanya padanya siapa orang itu. Dia mengatakan padaku itu adalah seseorang. Dia sangat menyukainya. Dia hanya menyuruhku mendengarkan pengaturan dan mempersiapkannya. Akibatnya, pada hari berikutnya, kamu melarikan diri. Dia mencarimu selama 5 tahun penuh. Asisten Lin, kau sangat cerewet. Ya Tuhan, biar ku beritahu padamu. Aku sudah menahannya begitu lama. Benar-benar, aku belum pernah melihatnya menangis. Seorang gadis yang dia sukai selama 10 tahun, melarikan diri. Dan dia menangis sepanjang malam. Nona Nan, izinkan aku memberitahumu. Dia benar-benar suka kamu. Sangat suka padanya. Benar-benar. Kamu tahu terlalu banyak. Keluar dari mobil. Nan Xiao Yao, mengapa kamu tertawa? Apa kamu salah minum obat? Kita masih bisa ke rumah sakit untuk bilas lambung. Tidak. Kau masih dalam masa penilaian. Dari pengejar menjadi suami. Kau berbicara sangat berbisa. Sudah kau pikirkan baik-baik. Mengaku jujur, aku akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu saat kamu kembali hari ini. Bagaimana jika aku tidak mengaku jujur? Kalau begitu, aku tetap akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Itu sikap yang benar. Jika kau sudah sebaik ini sebelumnya, anak keempat sudah ada di sini. Kita tidak punya koki di rumah. Kau yang membuatnya. Ya, cepat coba. Kalau kamu suka, aku akan membuatnya untukmu setiap hari mulai sekarang. Apa kau juga menggiling susu kedelainya sendiri? Nyonya Lu, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Bagus. Perutku sakit.
Mengapa The obat film ini was bekerja di translated saat usia and seperti ini? narrated by Suasananya sangat Media. bagus tadi. Bukankah kamu yang memintaku? Aku sudah tidak tahan lagi. Sama seperti papa kita, tidak becus. Menangis, menangis, yang kamu tahu hanya menangis. Aku tidak tahu kamu menurun siapa. Sakit perut. Perut sakit. Biar kuusap untukmu. Akankah kamu menjagaku seperti ini di masa depan? Tentu saja, aku akan. Sahabatku butuh aku untuk sesuatu. Aku akan keluar sebentar. Tunggu. Sahabat. Kapan kamu punya sahabat? Selain itu, apalagi yang harus kamu lakukan, yang tidak boleh ku ketahui? Muncul lagi sifat posesifmu itu, kan? Urusan wanita bukan urusan pria. Kamu. Ibu, apakah kamu begitu bahagia sampai melupakanku? Jangan lupa, aku belum secara resmi mengakui Lu Yunsan. Kapan kamu berencana mengakuinya? Baru-baru ini. Dia masih bisa diterima. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Atau kasih sayang ayah. Mengapa aku harus mencari ayah untuk diakui? Ketika dia mengeluarkan 30% saham Lu Bro. Kita akan membicarakannya sebagai mas kawin. Aku punya Nansu dan beberapa perusahaan lain. Jadi aku tidak kekurangan uang. Ini bukan soal punya om atau tidak. Ini soal ketulusan pria itu. Baiklah, sayang. Siapa yang kamu panggil? Kedengarannya begitu akrab. Tidak ada siapapun. Kau pasti salah dengar. Kamu tidak boleh punya pria lain. Tahu? Linlang. Periksa untukku. Selain Anlin, dengan siapa lagi Nan Xiaoyao berhubungan? Dengan pria lain mana dia berhubungan? Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Baiklah. Selalu memeriksa. Saya seperti Biro Investigasi Federal. Berapa banyak Anda membayar saya setiap hari? Tidak heran Nona Nang tidak setuju menikahimu. Paranoia ini benar-benar perlu diobati. Saat kita bertemu, aku akan memberimu kejutan. Xiaoyao, Xiaoxui, apa yang kalian lakukan di sini? Ayah. Apa kamu mengancam mereka? Jika itu benar. Tuan Lu, apa yang akan Anda lakukan? Mengirimmu ke pusat penahanan remaja terbesar. Tuan Lu membangun dominasi. Biarkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Ini adikku, Nan Xiaoxui. Nan Xiaoxui adalah kakakmu. Kalau begitu itu berarti kamu juga anakku. Jangan sembarangan mengakui kerabat. Aku tidak berniat mengakui kamu. Aku tidak kekurangan anak laki-laki. Aku hanya tidak ingin garis keturunan keluarga lu tersebar di luar. Kapan kamu mulai mencurigaiku? The film was Sejak kamu kembali ke translated negara ini, and hari pertama narrated kamu by bertemu Anlin, Media. aku diam-diam mengirim seseorang untuk mengambil rambutmu untuk identifikasi. Mengapa kamu pikir aku adalah putramu? Aku juga tidak yakin. Tapi kalian beberapa muncul satu demi satu, membuatku benar-benar gelisah. Jadi aku melakukan semua tes. Lebih baik aman daripada menyesal. Kakak laki-laki. Terima saja dia sebagai ayahmu. Dia benar-benar tidak buruk. Kakak tidak mengakui kamu. Apa kamu mau dia? Aku tidak akan meninggalkan salah satu dari kalian. Kamu tidak mengakui aku. Pasti karena aku belum cukup baik. Kakak laki-laki. Buka matamu dan lihat. Sungguh mengharukan. Mengapa kamu tidak datang? Untuk mencari kami. 5 tahun lalu. Aku tidak tahu kamu ada. Aku tidak tahu ibumu hamil denganmu. Tapi masalah ini, pada akhirnya, itu tetap salahku. Xiao Feng, kamu meretas sistem grupku. Untuk membalas dendam atas 5 tahun ini, meninggalkan istrimu. Semua orang di kalangan itu mengatakan kamu adalah harimau tersenyum. Menggunakan segala cara untuk mencapai tujuanmu. Berdarah dingin dan kejam. Meninggali orang setelah berbalik melawan mereka. Aku akui aku terlalu subjektif dan membuat keputusan gegabah saat itu. Tebak bagaimana tuan lain menilaiku. Mereka bilang, memiliki keberanian yang bodoh.
dan kebaikan yang konyol. Jika bukan karena kecerdasan bisnis yang relatif luar biasa dan rasa karir yang kuat, aku takut. Aku sudah lama diusir dari lingkaran tuan oleh mereka. Kamu sama sekali tidak pelit dalam memuji diri sendiri. Bukankah kamu sama denganku? Kalian. Perutku sakit. Berhenti berpura-pura. Aku merawatmu selama berhari-hari. Kau sudah lama sehat. Kamu tidak menjelaskannya padaku dengan jelas. Kenapa masih ada satu lagi? Kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak menghargai apa yang kamu dapatkan terlalu mudah. Kamu sudah berutang terlalu banyak pada mereka. Sisanya terserah kamu yang menyelesaikan. Ya. Sudah waktunya belajar dewasa. Aku harus belajar cara mencintai orang lain. Benar. Bagaimana denganmu? Kamu terlalu peduli pada muka. Dan kamu suka bertingkah seperti tuan. Kamu paranoid dan suka mengontrol. Kamu punya mulut tapi tidak bicara. Kamu hanya tahu menangis diam-diam di belakang orang. Menangis. Menangis. Siapa yang menangis? Linglan. Aku tahu Xiao Yu menurun. Siapa? Si Cinggan kecil. Aku juga tahu aku mirip siapa. Untungnya, aku mirip Mama. Ya. Kalian berdua, kalian akan selalu menjadi putri kecil. Kami bertiga akan selalu menjadi pelayan bagi dua putri kecil. Kamu tahu? Apakah kamu tahu hari apa ini? 6 tahun lalu hari ini, kita semua dibius. Dan mengira kamu adalah gigolo. Dan kemudian, lalu, Obat malam itu tidak cukup untuk menggerakkanku. suasananya sudah ada, jangan canggung. Linglan, apakah kamu tidak menginginkan pekerjaanmu? Ya Tuhan, 3 leluhur kecil, ayo pergi. 3 bulan kemudian. Xiao Yao. Xiao Yao. Nan Xiao Yao. Nan Xiao Yao. Nan Xiao Yao. Kamu. Kenapa kamu muntah? Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Tuan Lu. Sepertinya, Xiao Sui, kamu akan segera punya adik.